Salam profit untuk semua trader base. Kita trader pada dasarnya hanya membutuhkan satu tempat untuk entry, lalu konfirmasi untuk entry. Tempat untuk entry tersebut biasanya ditunggu oleh para trader karena memiliki potensi market merespon tempat-tempat tersebut. Biasanya disebut sebagai base atau zona supply and demand. Tapi jika kita melihat di dalam chart, ada banyak sekali zona supply and demand sehingga kita biasanya akan kesulitan atau bingung di zona mana market akan merespon, sehingga kita biasanya akan menandai semua zona supply and demand sehingga akan membuat kita semakin bingung. Karena itu saya hanya berfokus kepada zona supply and demand yang berbentuk candle engulf, yaitu satu candle dimatikan oleh satu candle yang berlawanan, atau yang disebut oleh saya sebagai base engulf. Di base engulf ini biasanya para trader akan menunggu harga. Base engulf ini merupakan zona supply and demand, tapi sangat spesial karena memang berbeda dengan zona supply and demand yang tidak memiliki candle engulf di dalamnya, karena base engulf ini biasanya lebih direspon oleh market. Oke, kali ini saya akan trading di pair AUD USD. Saya akan entry buy di sini. Alasan saya entry buy di sini karena di sini terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu alasan kedua, jika kita tukar time frame ke time frame H4, di sini harga berada di base buy. Ini adalah base buy-nya. Base engulf di time frame H4 ini merupakan zona SND yang biasanya direspon oleh market, dan kebanyakan trader biasanya akan menunggu harga di sini. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Kenapa saya pasang take profit di kisaran level Fibo 161? Karena saya dapat entry di level Fibo 50 saat market sedang koreksi. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap base buy dan setup buy CB1 break tersebut. Jika market merespon maka harga akan naik ke level Fibo 161, tapi jika market tidak merespon maka harga akan turun kembali menyentuh stop loss di level Fibo 0. A few moments later. Oke, di sini market merespon base buy dan setup buy CB1 break tersebut. Harga naik langsung ke level Fibo 161 sekaligus menyentuh take profit di level Fibo tersebut. Setup ini sangat mudah karena memang kita hanya menunggu harga di base di time frame H4, lalu menunggu konfirmasinya di time frame H1 dengan membuat setup buy CB1 atau dominant break. Oke, berikutnya adalah hal yang sangat menarik karena menurut saya ini sangat penting. Dengan mempelajari entry dan analisa yang dibagikan oleh teman-teman trader di kolom komentar, biasanya akan ada peluang di dalam market tapi tidak terlihat oleh mata kita, tapi bisa dilihat oleh teman-teman trader lain, sehingga ini akan membuat mata kita semakin jeli dan semakin peka untuk menemukan setup di dalam market. Oke, langsung saja yang pertama dari Syahrir Hakiki. Nggak ada obat nih teknik, dulu bingung analisa, sekarang lebih mudah lihat chart. Kemarin tanggal 9 dapat di GBP AUD, base buy H4, entry H1 buy, TP 261 bang. Oke, kita akan analisa pair GBP AUD di time frame H4. Jika abang bilang tanggal 9, artinya yang ini. Di sini benar sekali terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Kita akan gunakan Fibonacci. Saat ini harga bergerak lebih level Fibo 423 karena harga bergerak sangat tinggi bang. Jika abang ambil take profit di level Fibo 261, artinya abang take profit lebih awal. Jika kita lihat di time frame H4, apakah setupnya terbentuk di base? Di sini benar sekali terbentuk di base. Ini adalah base buy-nya. Artinya memang benar setup ini terbentuk di base di time frame H4 dan di time frame H1 konfirmasinya membuat setup buy CB1 break. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, berikutnya dari Novianto, dapat di Audi CHF PSL bang.
CB1 break ada setup full margin, ditunggu ulasannya, terima kasih. Oke, kita akan analisa pair AUD-CHF di time frame 1. Setup sell full margin artinya yang ini. Ini adalah setup full margin karena di dalam setup ada base. Tapi di sini tidak terbentuk setup CB1 bang, melainkan terbentuk setup dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Tapi jika kita lihat di sini, candle bear ini juga memang break CB1. Tapi jika di dalam market terdapat dua setup CB1 dan dominan, maka yang diambil adalah setup dominan terlebih dahulu. Kita akan gunakan Fibonacci. Harga turun sampai ke level Fibo 423, bahkan lebih dari level Fibo 423. Kenapa ini disebut setup full margin? Karena setelah setup terbentuk, harga koreksi ke base yang merupakan poin entry untuk kita entry full margin. Disinilah poin penting setup full margin, yaitu harga bergerak ke base tersebut. Jika kita lihat di time frame 4-nya, benar sekali di sini setup terbentuk di base di time frame 4. Ini merupakan base di time frame 4 dan konfirmasi setup dominan break di time frame 1 terbentuk di base. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, berikutnya dari Yuda Fitriani. Hadir Bang Boim, salam dari Bandung. Thank you bang, salam juga dari Cirebon. Izin setor entry bang di PRUC tanggal 10 kemarin masih anget, dapat base buy H4. Entry H1 dengan setup dominan break, alhamdulillah TP 261. Meski sebelumnya kena prank cium SL, tapi saya entry kembali. Oke, kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu base-nya di time frame 4. Ini adalah base yang digunakan abang. Lalu kita tukar time frame ke time frame 1. Benar sekali, untuk awal di sini terbentuk setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat market terbentuk, harga langsung koreksi menyentuh level Fibo 0. Lalu harga kembali naik sampai ke level Fibo 261. Di sini abang kena prank karena setelah harga menyentuh level Fibo 0, harga naik sampai ke level Fibo 261. Tapi dalam penurunan tersebut market membuat setup yang baru bang. Seharusnya untuk abang entry kembali itu sangat berisiko. Karena harga membuat setup yang baru, yaitu setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Artinya level Fibo-nya juga akan digeser ke setup yang baru. Dan di level Fibo yang baru ini, harga tidak valid karena harga langsung turun kembali ke level Fibo 0. Jika abang entry tanpa setup itu menurut saya sangat berisiko bang. Walaupun betul di setup sebelumnya, harga naik sampai ke level Fibo 261. Tapi dengan membuat setup yang baru itu sangat berisiko untuk meletakkan take profit di level Fibo 261 di setup sebelumnya. Karena setup dominan break ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena harga membuat nyulau. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga jawabannya membantu. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.